Lalu dari laporan terakhir, selain Raisi, Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian yang dikenal karena dia juga cukup keras terhadap Israel, dilaporkan juga meninggal dalam kecelakaan heli ini. Selain itu, 7 orang lainnya dilaporkan juga meninggal, termasuk pilot, pengawal, dan pejabat-pejabat politik serta pejabat agama. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada hari Senin ini mengumumkan 5 hari berkabung untuk Presiden Ebrahim Raisi yang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Khamenei pun menugaskan Wakil Presiden Mohammad Mokhber untuk menjalankan tugas sebagai presiden sementara menjelang pemilu yang akan digelar dalam waktu 50 hari ke depan. Nah, sejauh mana pengaruhnya? Karena dari informasi para analis minyak dunia, ternyata memang ada sedikit pengaruhnya terhadap perkembangan harga minyak dunia, di mana harga minyak Brent berjangka dilaporkan mengalami kenaikan pada hari ini. Harga minyak menguat tipis di tengah ketidakpastian politik dengan negara produsen minyak dunia setelah Presiden Ibrahim Raisi meninggal dalam kecelakaan. Mengutip Yahoo Finance, harga minyak Brent naik 10 sen atau 0,1% menjadi 84,08 US dollar per barrel pada pukul 04.54 GMT setelah naik ke 84,30 tertinggi sejak 10 Mei. Nah, sejauh mana memang pengaruhnya terhadap harga minyak dunia? Kami sudah bersama juga dengan pakar migas Profesor Rudy Rubiandini. Prof, malam Prof. Selamat malam. Ya. Profesor, selama ini kan Iran dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, begitu ya. Dengan peristiwa ini sejauh mana sebenarnya pengaruhnya terhadap harga minyak dunia, Profesor? Baik, bahwa memang setiap ada kegiatan-kegiatan politik, apalagi di Timur Tengah, itu mempengaruhi harga minyak. Tetapi ada yang spike perubahannya tinggi, ada yang rendah. Terus ada yang lama, ada yang pendek. Seperti misalnya kasus kemarin ketika Iran menyerang ke Israel, itu terjadi spike memang. Dan tapi tidak terlalu lama, kembali lagi normal ke angka 80-an barrel. Sekarang kemudian terjadi lagi misalnya ada accident di Iran, terlepas dari apakah itu sebuah kesengajaan atau tidak, atau apakah itu berhubungan dengan politik atau tidak, selalu ada spike. Ya, hari ini ada spike, tetapi tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Jauh dibanding dengan kejadian misalnya ketika Rusia bermain-main di daerah gas kemarin itu, sebelumnya itu beberapa bulan yang lalu itu. Nah, makanya itu spike-nya lebih gede lagi. Apalagi ketika zaman perang Irak. Nah, itu baru terasa. Tetapi pada saat itu kebetulan produksi Amerika belum terlalu besar. Nah, sekitar 9 juta. Sehingga kekuasaan terbesar ada di Saudi Arabia dan beberapa teman-temannya di Jazirah Arab. Sementara konsumsi minyak bumi waktu itu sudah mulai menipis sehingga terasa. Saat ini produksi Amerika itu sudah 13 juta yang dulu 9. Jadi artinya pasar itu udah kelebihan supply. Nah, teman-teman di Arab itu, baik Saudi Arabia, pokoknya di Jazirah Arab, posisinya ngerem produksinya itu. Jadi memproduksi sesuatu lebih rendah dari kemampuannya. Untuk apa? Untuk memaintain agar harganya tinggi. Dan sekarang terbukti harga di 80 itu cukup tinggi. Tapi kalau tiba-tiba ada sebuah accident baru, ada masalah pipa pecah, ada masalah perang, sehingga supply itu berkurang, teman-teman di Saudi Arabia dan Jazirah itu dengan siap bisa membuka produksi, melempar lagi ke pasar sehingga harga kembali stabil. Jadi kalau menurut analisa saya, dalam waktu dekat ini tidak akan ada gejolak harga yang tinggi, walaupun kemarin ada beberapa para pengamat ketika terjadi Iran menyerang Israel, ada yang mengatakan akan 100 dan sebagainya. Ketika saya diwawancara oleh RRI, saya bilang tenang, ini tidak akan terjadi. Karena apa? Karena posisi suplai minyak dunia itu dalam kondisi siap untuk naik. Jadi anytime ada terjadi masalah, itu harga masih bisa di-maintain. Tapi spike-nya ada, pasti ada. Tiba-tiba, karena itu harga pasar begitu. Tapi tidak akan lama dan tidak akan terlalu tinggi. Jadi menurut saya efeknya ke Indonesia saya kira tidak akan terlalu membahayakan. Apalagi harga BBM di Indonesia itu aman-aman aja saya kira. Jadinya ini memang OPEC akan mengontrol perkembangan harga meskipun ada gejolak-gejolak kecil seperti ini begitu ya Pak Rudy ya?
Betul, kemampuan OPEC untuk mengontrol sekarang cukup kuat, gitu maksud saya. Karena dia cukup punya banyak tabungan yang siap untuk diproduksikan lebih dari yang sekarang. Karena posisi sekarang itu sedang posisi ngerem, ya gitu ya. Posisinya itu sementara di Afrika, misalnya Nigeria, sudah menambah produksi dari 1,2 ke 1,7. Jadi artinya sedang banjir-banjirnya sebetulnya kemampuan produksi minyak. Cuma sengaja direm supaya harga termaintain di antara sekitar 80. Itu yang enak ke penjual, enak ke pembeli itu 80 itu. Yang 80 sampai 84 itu, 80-an lah pokoknya begitu ya, Prof ya? Ya, pokoknya sekitar di 80, 75 sampai 85 range-nya itu pokoknya di 8 itu paling enak. Kenapa? Pembeli itu masih mampu membeli, affordability, kemampuan untuk daya beli industri, membeli minyak, masyarakat membeli bensin, dan cukup. Tetapi kalau harganya dinaikkan, bisa rame. Sebaliknya, kalau harga diturunkan seperti kemarin pernah ada 40, 50, itu produser yang menjerit. Di Amerika banyak misalnya lapangan memproduksi minyak dan gas di lapisan sel gitu. Itu pada tutup sebagian karena tidak masuk harganya terlalu rendah. Nah, jadi artinya kondisi sekarang itu sekarang kondisi enak-enaknya gitulah harga kedua belah pihak aman gitu kira-kira gitu. Prof Rudi, sebenarnya kenapa ya begitu ada sedikit gejolak saja di Timur Tengah misalkan atau di wilayah lain yang merupakan negara penghasil minyak termasuk Iran begitu ya? Itu kaitannya selalu ke minyak, Prof Rudi. Bayangkan itu namanya Laut Merah, di mana di situ tempat lalu lalangnya kapal tanker, datangnya dari Irak, dari Iran, dari Kuwait, dari sebagian Saudi Arabia, termasuk dari Oman, semua berlalu lalang di situ. Ketika misalnya terjadi sebuah gejolak di Timur Tengah, kemudian Laut Merah itu tanda kutip terserang drone lah, terserang tembakan lah, dan sebagainya, itu nanti suplai terganggu. Nah, karena suplai terganggu, maka harga di pasaran bisa. Karena semua orang yang di pasaran itu ingin menabung kepunyaan minyak untuk cadangan 1 bulan, 2 bulan ke depan. Ketika saluran penjualannya atau saluran distribusinya terganggu untuk karena kapal tanker itu kalau untuk bulan depan sekarang sudah mulai dikirim karena kapalnya kan pelan begitu. Jadi kejadian sekarang akan mempengaruhi harga kira-kira sebulan 2 bulan ke depan. Dan yang sekarang kita lihat di dalam dashboard harga minyak dunia itu bukan per hari ini sebetulnya. Penjualan hari ini untuk delivery bulan depan atau sebulan setengah depan atau 2 bulan depan gitu. Jadi ini memang sebenarnya kenapa menjadi perhatian para ekonom dunia begitu ada gejolak sedikit saja, bagaimana pengaruhnya ke harga minyak, karena bisa pengaruh juga ke berbagai sektor ekonomi lain begitu ya, Prof Rudi ya? Itu pasti karena minyak itu adalah sumber dari energi di mana 80% dunia itu dipegang oleh minyak, gas, dan batu bara. Nah, bagian minyaknya sendiri itu kira-kira hampir 37%. Jadi bayangkan kalau tiba-tiba minyak itu terganggu, suplai energi minyak terganggu, maka ada berbagai macam kegiatan di dunia ini yang terganggu. Mulai dari yang mensuplai energi atau membutuhkan energi, contohnya misalnya pabrik gelas. Pabrik gelas harus dengan gas, karena gas bertemperatur tinggi. Maka ketika harga minyak itu berubah, efek terhadap harga gas, maka nanti pabrik-pabrik gelas juga bermasalah, misalnya begitu. Begitu juga pabrik-pabrik pengolah besi, begitu juga pabrik-pabrik yang membutuhkan energi besar. Semua akan terganggu. Akibat yang besarnya terganggu, efeknya nanti ke produk-produk yang lain juga harganya terganggu, untuk transportasinya terganggu, biaya transportasi terganggu, semua akan terganggu dengan berubahnya harga energi begitu. Baik, kalau begitu. Prof Rudi, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini, Prof. Terima kasih. Selamat malam, Profesor Rudi Rubiandini. Insya Allah aman. Baik, terima kasih banyak, Prof. Pakar Migas, Profesor Rudi Rubiandini.